Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gua Naoki di sini dan terima kasih sudah memilih suara ini. Selamat mendengarkan. Pernah pernah nggak pernah nggak sih lo ngalamin kejadian yang lo pernah ngalamin suatu peristiwa padahal lo belum mengalami peristiwa tersebut atau lo baru mengalaminya saat itu juga? Kayak misalnya kayak misalnya nih lu main ke Bali gitu ya, ke salah satu pantai yang ada di Bali. Terus lu ngalamin perasaan yang kayaknya gue pernah kesini deh, dan lu pernah ngeliat ini dan lu pernah ngerasain ini. Terus terus lu tuh berusaha untuk mengingat kapan itu kejadiannya. Nggak mungkin juga karena kan lu belum pernah kesini. Ya lu baru kali itu ke situ, ya kan? Baru kali itu lu ke Bali, ke pantai Bali ini. Atau gue ambil contoh kayak pengalaman gue dah. Gue yang ke Jogja, main lah di Jogja sama teman-teman gue. Baru kali itulah gue ngecil sama teman-teman gue gitu kan. Maksudnya ngecil di Jogja sama teman-teman gue. Pas malamnya gue sama teman-teman gue itu main ke Filosofi Kopi, ya toko kopi yang ada di Jogja. Gue baru tahu ada toko kopi yang namanya Filosofi Kopi. Ternyata kata temen gue itu namanya udah terkenal gitu. Ya udah. Dan sudah pasti gue baru pertama kali dong ngopi di tempat itu. Tapi ketika gue sedang memesan kopi, gue ngerasa kejadian itu kayak familiar gitu, kayak gak asing sama suasananya gitu. Gue ngerasain perasaan itu tuh adalah sekitar 5 detik. Gue tuh tolah toleh kayak mencari petunjuk, apa iya gue pernah kesini gitu. Tapi ya gue belum pernah, dan gue baru kali itu ke Jogja ke toko kopi yang namanya Filosofi Kopi di situ. Dan akhirnya gue lupain hal itu dan gue berkumpul sama teman-teman gue. Baik lu dan gue mungkin pernah ya ngalamin kejadian-kejadian kayak gini, dan ketika lu berada dalam kondisi itu lu tuh seperti berusaha menebak hal apa yang akan terjadi dengan yang ada di sekitar lo gitu. Kayak misalnya ketika gue ada di toko kopi tadi, gue seperti punya penglihatan kayak gue bisa nebak kopi apa yang bakal temen gue ini pesan. Dan jika ketebak, dan kalau itu ketebak gitu ya, gue akan berpikir tuh kan gue bener, gue pernah ada di kondisi ini gitu. Tapi kalau salah ya udahlah gitu ya, nggak usah dibahas lagi gitu. Nah, ceritain di kolom komentar kalau lu pernah ngalamin fenomena yang kayak gini. Nah, fenomena itu pasti lu udah gak asing dengan kata-kata ini ya, yang biasa kita sebut tuh deja vu. Deja vu. Suatu fenomena yang pernah Suatu fenomena tuh yang lu tuh pernah melihat tapi belum pernah melihat. Nah, bingung kan lu? Sama, gue juga bingung. Lu pernah melihat tapi lu belum pernah melihat. Nah, kata-kata deja vu ini nih juga berasal dari bahasa Prancis yang artinya sudah melihat atau pernah melihat. Deja vu ini banyak teori yang membahas tentang hal ini. Banyak banget cuy. Gila. Tapi gue ngambil beberapanya aja. Kayak di kepercayaan Hindu, Hindu apa Buddha ya? Hindu kali ya. Deja vu diartikan sebagai pu, punarbah punarbahawa. Nah, mohon maaf nih, koreksi kalau misalkan gue ada salah penyebutan. Atau reinkarnasi, itu ingatan khusus yang bagi dirinya waktu masih hidup zaman dulu itu berharga banget di masa lalunya. Jadi kehidupan sebelumnya, kan kalau reinkarnasi itu kan terlahir kembali ya. Nah, di kehidupan selanjutnya, di kehidupan sebelumnya lu tuh merasa itu tuh kenangan baik gitu yang nggak bisa gue lupain, anjay. Ada juga teori tentang dunia paralel. Gue lebih seneng dunia paralel sebetulnya sih, keren. Nah, teori yang menjelaskan
adanya bumi kedua, bumi V2 gitu, atau bisa disebut bumi alternatif, yang keputusan apa yang kita ambil saat ini itu punya alternatifnya dengan keputusan kita yang ada di dunia paralel. Kayak misalnya nih, lu di pertigaan jalan kan, pertigaan jalan itu kan ada belokan ke kanan, ada belokan ke kiri, ya kan. Nah, ketika lu ngambil jalur ke kanan, lu ambil kanan nih. Nah, apa, lu yang ada di bumi V2 itu ngambilnya ke kiri gitu. Nah, apa sangkut pautnya dengan dejavu ini? Jadi adanya dejavu ini berkaitan dengan pilihan lu tadi. Jadi dunia alternatif lu pernah melihat pantai di Bali tersebut atau tempat kopi tadi gua, kebawa nih sama lu. Kayak nggak asing nih gue sama kejadian ini gitu. Lu belum pernah tapi lu pernah ngerasain gitu kan. Ternyata yang udah pernah ngalamin itu paralel universe lu terkoneksi sama lu yang di sini gitu. Jadinya dejavu. Tapi terlepas dari kepercayaan dan teori tadi, dejavu juga dapat dijelaskan nih dalam dunia medis. Kayak teori split perception. Aduh, menyatakan bahwa dejavu dapat terjadi ketika seseorang melihat hal yang sama pada dua waktu yang berbeda. Nah, otak kita nih, otak lo sama gua memiliki kemampuan untuk menciptakan ingatan bahkan hanya dalam sekejap mata. Anjay, keren banget gua. Mungkin kita hanya melihat sesuatu yang sekilas aja gitu sebelum mengalihkan perhatian ke yang lain. Tapi otak lo tuh udah kerekam duluan, udah kok inget sih, udah kerekam lah ya, udah kerekam duluan sama apa yang lo lihat sekilas tadi. Nah, kayak misalnya fenomena pantai Bali tadi, mungkin mungkin lu pernah ngeliat pantai itu, pantai Bali itu apa ya, Kuta, Kuta kali ya, pantai Kuta ya. Nah, misalnya pantai Kuta, nah lu tuh pernah ngeliat bentukannya pantai Kuta, tapi lu nggak sadar lu udah ngeliat. Kayak misalkan lu ngeliat di tiket travel gitu kan, kalau nonton YouTube tuh ada tiket travel, atau lu lagi di jalan nih ngeliat baliho gede pantai gitu kan, atau lu lihat foto temen lu yang lagi di pantai Kuta gitu, atau suatu foto ketika lu lagi nyari tugas gitu ya, ketemu tuh foto pantai Kuta itu, padahal lu lihatnya sekilas aja kayak lewat aja gitu karena lu fokusnya ke yang lain. Kayak tadi misalkan lu nonton YouTube, lu kan fokus ke tombol iklan nih, wah lama nih pencet iklan gitu kan, gua banget tuh ya, anjir. Jadi lu nggak ngeliat iklannya, lu secara tidak sadar lu tuh sebetulnya udah ngeliat iklannya tapi lu nggak fokus ke situ. Nah, akhirnya lu lupa kalau lu pernah ngeliat pantai itu melalui media tadi. Sama kayak kopi gue tadi, mungkin gue pernah melihatnya, pernah ngedenger filosofi kopi, pernah ngelihatnya juga, tapi gue nggak sadar pernah ada momen itu gitu. Jadi ketika gue di filosofi kopi, kok kayaknya nggak asing ya, kayak pernah gue di kondisi ini kapan, tapi ya gitu. Itu tadi split perception. Jadi lu pernah melihat sebelumnya walaupun hanya sekelebat aja, walaupun cuman selewatan doang gitu. Nah, ada lagi teori memory recall. Anjay, recall, balik ke base aja. Dejavu itu terjadi akibat respon otak lu terhadap pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Hal ini dapat terjadi di tempat-tempat yang beda tapi dengan suasana yang sama. Kayak kenangan masa kecil gitu, kayak lu udah pernah ke situ tapi kondisinya hampir sama. Kayak yang apa ya, kayak lu jalan-jalan biasa, lu namanya kayak misalkan lu mungkin lu tahu family gathering gitu ya, family gathering atau apa,
outing, nggak mungkin outing lah ya, family gathering tuh yang jalan-jalan sama sekeluarga, sama kantor, sama kerjaan gitu. Nah, lu diajak dan lu pernah ke pantai, tapi pemicunya itu kayak bisa berupa suasana, kayak riuhnya seperti apa, terus ada bau apa nih, smell ayam bakar ikan bakar gitu ya. Wah, pernah nih gua. Tapi itu bukan pantai yang sama, misalkan lu di pantai kota, terus lu pengalaman itu di pantai Pangandaran, tapi dengan suasana yang sama, dengan bau yang sama, itu bisa memicu namanya deja vu tadi. Tapi gue lebih suka yang ini sih, yang dua ini bagus sih teorinya ya, lebih masuk akal gitu setelah gue baca-baca. Sama kayak tadi, kayak di toko kopi tadi, mungkin gue pernah ke toko kopi yang lain yang memiliki desain bangunan yang sama dan suasana yang sama, ya mungkin terjadi pas gue masih kecil dan nyokap bokap gue lagi ngopi gitu ya. Atau gue pernah ke tempat kopi yang tema ruangan itu sama gitu. Pusing sebetulnya kalau lo kata deja vu ya. Gue nggak sering sih, kayak tahun kemarin ada ya, itu di Jogja doang. Nah, si fenomena fenomena deja vu ini sering dialami oleh lu yang sering kayak pergi-pergi gitu, main kemana gitu, ngecil gitu kan, ngopi-ngopi gitu. Bisa dengan mudah lu inget mimpi gak sih? Gue nggak inget ya, ingetnya tuh kayak gue tidur kayak berasa nggak mimpi gitu, tapi ada beberapa mimpi yang gue inget sih. Terus berpandangan luas bukan pandangan lu jauh ya, tapi ya lu mungkin sering baca buku gitu, suka-suka baca-baca apa, uh, mengerti hal kayak gitu, dan lu pasti punya ingatan tentang deskripsi yang sama gitu. Terus berpendidikan tinggi atau pendapatannya tinggi gitu, ya mungkin pendapatan tinggi itu suka banyak main kali ya. Nah, di Javu ini ada yang normal, di Javu ini ada yang normal. Kejadian di Javu ini itu sesuatu hal yang normal gitu ya, yang dialamin oleh semua orang gitu, jadi nggak bahaya sama sekali, karena fenomena ini tuh bisa terjadi di lu, di gue, di temen lu, di saudara lu, di temen gue, di saudara gue, di ya orang pernah ada di kita gitu, normal gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan fenomena deja vu ini merupakan tanda dari masalah medis, khususnya dalam fungsi otak. Otak lagi, dari kemarin kita ngomongin otak loh. Kayak misal lu ngerasa sering ngalamin banget deja vu kayak sebulan berapa kali ya, 3 kali 4 kali gitu. Nah, kalau lu udah keseringan merasa deja vu, coba lu sering-sering ke dokter, bukan sering ke dokter, segera periksa ke dokter, karena ya mungkin ada sesuatu yang aneh nih di kepala lu gitu, di pikiran lu gitu ya. Tadi sih pas gue lihat ada migrain, lupa gue tulis. Karena ya balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi gimana, lu pernah ngalamin deja vu itu nggak? Pernah lah ya, masa nggak pernah sih? Tulis di kolom komentar. Ini bisa lu baca-baca lagi ya deja vu ini gitu, karena ini hanya gambaran umum dan pendapat gue aja. Apa yang gue jelasin anjir. Oke, paling itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih buat lo yang udah mau dengerin sampai habis. Subscribe kalau lo mau subscribe, tapi harus subscribe ya. Terus like jika berkenan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar agar channel gue lebih bagus lagi gitu ya. Ada yang memberikan masukan dan saran. Sekian dari gue. Dah. Deja vu, ayo weh.